Ashifa. Welcome to Ashifa Boarding School. Selamat datang di Ashifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG 2022, perkenalkan saya Ulil Albab dari SMP IT Ashifa Boarding School Subang, Jawa Barat, LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar di hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sebagai bentuk untuk pemenuhan persyaratan uji kinerja PPG 2022 dengan materi menulis teks cerpen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya baik, silakan berdoa terlebih dahulu. Ya baik, Ustaz Aulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian di hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari ini kita masih bisa bertemu di suasana yang cukup cerah, suasana yang sangat indah, dan semoga yang kita pelajari di hari ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk masa depan kalian semua. Amin. Dan untuk anak-anak semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Ashifa. Ya. Apakah di hari ini ada yang tidak masuk? Ada nggak? Siapa yang tidak masuk hari ini? Rosan. Kenapa Rosan? Dan sakit apa? Hah? Selain Rosan apa? Kenapa dia? Panas. Ya memang ya, seperti yang kita ketahui bersama, jadi di akhir-akhir ini memang sedang banyak penyakit, banyak yang sedang dilanda sakit, dan alhamdulillah kalian semua masih diberikan kesehatan. Jadi mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan sehingga bisa belajar secara optimal, secara maksimal. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan unsur cerpen. Baik, ada yang tahu? Silakan coba katakan. Struktur cerpen apa saja? Ya, betul. Orientasi. Ada orientasi. Terus apa lagi? komplikasi. Ada komplikasi. Terus ada resolusi. Ada resolusi.
posisi. Dan terakhir apa? Koda. Ada kodanya. Nah, baik. Yang perlu kalian ingat, ada perbedaan koda di dalam struktur orientasi antara cerpen dan namanya cerita fantasi waktu kalian belajar kelas 7. Koda di dalam cerpen itu tidak harus diungkapkan secara langsung. Nah, tetapi koda di dalam cerpen diungkapkan secara tidak langsung. Contoh, misal kalian akan membuat sebuah cerita di mana ceritanya nantinya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalian tidak perlu mengungkapkan kata-kata hikmah dari cerita ini, kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Tidak perlu diungkapkan. Tetapi dengan sebuah cerita, pembaca harusnya sudah bisa memahami bahwasanya maknanya adalah kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, sebelum lanjut, sekarang kita masuk ke materi menulis cerpen. Nah, dalam menulis cerpen saya ingin mengajak kalian agar yang kalian nanti gambarkan bisa benar-benar nyata. Nah, saat ini tampilkan sebuah gambar terlebih dahulu supaya terlihat nyata. Ya baik, kalian bisa lihat gambar di papan tulis ini. Di sini ada gambar apa? Dan kola. Coba, ketika misal kalian amati gambar 1, 2, dan 3 bisa menjadi satu buah kalimat, yakni dari rumah berjalan, ini kan berjalan kan? Berjalan menuju ke sekolah. Berarti sudah menjadi satu buah cerita atau tidak? Sudah menjadi satu buah cerita atau tidak? Kan ceritanya apa tadi? Dari rumah berjalan menuju ke sekolah. Artinya apa? Dari 3 gambar ini kalian sudah bisa membentuk satu kalimat. Nah, kira-kira apakah kalimat tadi bisa dikembangkan? Bisa. Contoh. Ini ada apa? Pohon. Dari rumah aku melewati pohon. Berjalan menuju sekolah. Kalimatnya berkembang atau tidak? Berkembang. Tepuk tangan dulu. Apakah masih bisa dikembangkan lagi? Bisa. Di sini dia pakai tas warna apa? Hijau. Coba. Dari rumah melewati pohon, aku memakai tas hijau menuju ke sekolah. Berkembang atau tidak? Berkembang. Masih bisa dikembangkan atau tidak? Bisa. Masih. Coba lihat, amati. Ini ada apanya ini? Bendera. Kemudian coba. Dari rumah aku melewati bawah pohon, berjalan menggunakan tas hijau menuju ke sekolah yang ada benderanya. Berkembang atau tidak? Berkembang. Apakah masih bisa dikembangkan? Masih. Rumah pintunya warna apa? Warna coklat. Dia memakai baju warna biru. Sekolahnya bercat apa ini? Kuning. Coba kita kembangkan. Aku keluar rumah membuka pintu yang berwarna coklat. Kemudian bersekolah aku memakai seragam berwarna biru menggunakan tas hijau menuju ke sekolah. Sekolahku bertembok warna kuning.
kalian sudah bisa membuat satu buah cerita yang utuh dengan gambaran yang sempurna. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, secara tidak langsung dari gambar ini kalian sudah bisa membuat sebuah cerita yang sempurna. Makanya setelah ini kalian akan membentuk kelompok. Kelompoknya tinggal memutar meja, kemudian mendiskusikan gambar yang akan saya tampilkan. Dari gambar tersebut, kalian bisa diskusikan kira-kira kalian melihat gambar itu akan bisa membuat cerita tentang apa. Contoh tadi, ini pohon, jadi pohon berdaun hijau dan lain sebagainya. Nanti ada tiang, ada genteng, ada paving, ada daun. Nah, silakan kalian coba buat 4-5 kalimat untuk membuat cerita. Silakan duduk menikah. Setelah semua berkelompok, nah di sini Ustaz ingin kalian mendiskusikan gambar yang ada di infokus ini. Silakan kalian diskusikan seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kalian melihat apa, kemudian bisa dibuat menjadi cerita apa. Boleh tentang apa saja. Mau tentang sosial, misal tentang seorang anak yang sekolah, tiba-tiba dia ingin bunuh diri, jatuh, boleh. Nah, atau kalian ingin membuat cerita, ada sekelompok kalian datang kemudian parkir di lapangan sekolah, boleh. Nah, atau juga misal tentang di sini ada tangga ini. Nah, tangga, misal ada seorang yang naik tangga, atau tentang mitos. Pada siang hari aku melihat putih-putih, dia berlari berterbangan di sekitaran lantai 2, boleh. Baik, bisa dipahami semuanya? Ya, jika bisa, sekarang coba buat 4-5 kalimat menggambarkan, mendeskripsikan gambar ini menjadi sebuah cerita. Ya, silakan berdiskusi. Jadi pada suatu hari di sekolah Ya, gimana? Jika ceritanya mengandung unsur mistis, boleh nggak? Unsur mistis, ya boleh, silakan. Boleh pakai unsur mistis, mau sosial, bahkan cerita fantasi. Misal ternyata ada alien dari luar angkasa tiba-tiba turun ke lapangan dan menghancurkan seluruh sekolah, boleh? Ya, ya silakan dilanjutkan diskusinya.
Ini aman. Lanjutkan. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Sementara belum. Baik, lanjutkan. Ini berarti ceritanya rencananya mau buat tentang apa? Maling. Oh ya, sip. Lanjutkan ya. Bagus imajinasinya. Contoh-contoh majas personifikasi itu apa tadi? Majas personifikasi itu kan berarti majas yang bukan manusia, tapi seolah-olah sifatnya manusia, tapi tidak ada kata mirip atau seperti. Jadi langsung saja, misal yang bisa menari itu manusia, bunga menari, terus melambai-lambai, itu namanya majas personifikasi. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Berjalan menuju jadi siapa namanya Aurel kan Aurelia. Ya baik, apakah sudah selesai semuanya diskusinya? Nah, setelah ini Ustaz ingin meminta salah satu dari kalian yang sudah siap akan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan gambaran gedung sekolah ini. Apakah ada yang berani untuk mempresentasikan? Oh ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya, silakan presentasikan di depan. Perkenalkan nama dan anggota kelompoknya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Safif, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggota Ayas dan Ataya. Di sini saya dan kelompok saya telah membuat dua cerita yang dihasilkan oleh gambar ini. Di sini ceritanya adalah Afif, seorang anak yang cerdas dan rajin yang selalu datang tepat waktu. Berangkat ke sekolah, di jalan melewati rumput yang sedang menari di tengah tiupan angin tadi yang sejuk. Sampainya di sekolah, dia langsung menaiki tangga dan pergi ke kelas terbaiknya. Dan seperti itulah rutinitas Afif setiap hari. Oh siap, beri tepuk tangan. Ya, jadi sebuah gambaran yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kelompok 1, di mana dia bisa menggambarkan secara detail dari gambar yang ditampilkan. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1? Kelompok siapa? Silakan. Ada. Ayo. Apakah dari cerita tersebut ada majasnya? Ya silakan. Ada sebuah majas personifikasi, yaitu melewati rumput yang sedang menari di tiupan angin pagi yang sejuk. Oh ya, benar sekali ya. Jadi memang salah satu majas personifikasi adalah majas yang digunakan bukan untuk manusia, tetapi penggunaannya sifatnya dimanusiakan. Salah satu contohnya adalah rumput yang menari. Ya, tepuk tangan semuanya. Amin, kalian sangat luar biasa dalam mendiskusikan sebuah gambaran yang diberikan.
di mana kalian sudah bisa merespon dari stimulus yang Ustadz berikan. Dan sekarang saatnya membuat cerpen. Agar kalian cerpennya makin berkualitas, kalian bisa pahami unsur intrinsik dan ekstrinsik kita terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kalian yang harus ingat adalah tentang tema. Nah, jadi sebuah cerita tidak akan terjadi kalau tidak ada temanya. Contoh, tema yang dipresentasikan temanmu tadi bertemakan tentang apa? Seorang anak kecil yang berangkat ke sekolah. Nah, kira-kira tema apa saja di sekitar kalian, di sekitar kalian ini, di pinggir-pinggir kalian ini, yang terbaru, yang lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya, yang bisa diangkat menjadi sebuah tema. Kira-kira bertemakan tentang apa? Berarti tentang persahabatan. Kemudian tentang sosial. Terus apa lagi? Tentang asrama. Tahu ya, tentang agama. Terus tentang apa lagi? Pendidikan. Tentang pendidikan ya, contoh tadi anak sekolah ya, tentang pendidikan. Kemudian sosial itu bisa berkembang tentang pembulian. Nah, bisa nih, jadi seorang anak yang dibully kemudian dia meminum ramuan khusus, dia kemudian menjadi warna tubuhnya hijau. Nah, itu bisa. Nah, selain tema juga ada namanya tokoh. Jadi tokoh kalian tentukan siapa saja yang menjadi tokohnya. Kemudian alur, apa itu alur? Jalan sebuah cerita. Latar, contoh tadi yang Ustadz gambarkan, latarnya ada di mana? Ada di sekolah. Nah, setelah ini kita akan melihat sebuah gedung. Kemudian kalian membuat sebuah cerita berlatarkan gedung tersebut. Ceritanya kalian bebas, mau tentang persahabatan, sosial, agama, pendidikan, tapi latarnya di gedung itu. Kira-kira kalian bisa mengembangkan nggak dengan gedung tersebut? Sudut pandang berarti terkait pandangan kalian dalam membuat cerita. Contoh tadi, Afif, apa tadi kata-katanya? Mana tadi? Coba lihat. Nih, Afif seorang anak yang cerdas dan rajin, yang selalu tepat waktu berangkat ke sekolah. Di jalan ia melewati rumput, sedang menari di tengah tiupan angin pagi yang sejuk. Kira-kira ini sudut pandangnya orang keberapa ini? Oke, orang ketiga. Kalau orang pertama berarti disebut biasanya menggunakan aku. Nah gitu. Paham semuanya sampai di sini? Yang selanjutnya ada namanya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini seperti yang diungkapkan tadi, yang menjelaskan Afif dengan sederhana gaya bahasanya. Amanatnya berarti berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan, berhubungan dengan tema. Jadi misal tentang persahabatan, biasanya pesannya tentang apa berarti? Menjaga persahabatan. Kalau tentang pembulian berarti pesannya agar tidak membuli. Kalau tentang agama berarti biar selalu menjaga agamanya. Tentang pendidikan berarti tentang semangat belajar. Gitu. Nah, ada juga yang disebut dengan ekstrinsik, yakni latar belakang masyarakat. Contoh, kalian tentang pendidikan, latar belakang murid-murid Asyifa itu kayak gimana? Misal, teman-teman kalian kebiasaannya main basket, tapi kalian membuat latar belakang ceritanya anak-anak di sini sukanya main takraw, padahal di sini ada takraw. Berarti masuk akal atau enggak? Enggak masuk akal. Nah, latar belakangnya harus sesuai. Kalau kebiasaannya main basket, berarti kehidupan sehari-harinya bermain basket. Ya, kemudian di sini ada latar belakang penulis dan nilai yang terkandung. Ini sama halnya dengan amanat. Sampai di sini paham? Paham. Baik. Yang terakhir, mari kita bertepuk tangan semuanya dulu. Nah, setelah ini kita akan menuju ke suatu gedung dan kalian bisa membuat cerita di sana. Di sana nanti kita berkumpul terlebih dahulu, akan Ustaz beri arahan lebih lanjut. Ya, kita berangkat ke tempatnya. Ya, oke, baik. Nah, sekarang kalian sudah melihat
secara langsung gedung yang ada di depan kalian. Ini gedung yang ada di gambar. Dan sekarang kalian buat sebuah cerita di mana ceritanya berlatar gedung ini. Atau boleh juga kalian berlatar gedung asrama. Boleh gedung sekolah, boleh gedung asrama. Ada di sana itu. Nah, jadi buatlah cerita semenarik mungkin. Jadi ceritanya boleh tentang apa saja. Tadi yang terkait hal-hal terbaru. Tadi tentang apa saja? Sosial. Terus apa lagi? Pendidikan. Agama. Persahabatan. Pembulian. Nah, boleh memilih salah satu dari itu. Kemudian buat cerita dengan latar gedung sekolah atau gedung asrama. Secara tempat, kalian bisa di mana saja. Mau kalian datang ke sana boleh. Mau kalian datang ke asrama boleh. Boleh di mana saja. Paham semuanya? Paham. Baik, jika sudah paham, sekarang boleh berpencar untuk membuat. Tapi bendera kagak ada merah putih. di sekolah ada jamu. Gedung dua lantai. Siapa yang mereka? Sekolah aku lihat Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan
pelajaran di pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan sangat luar biasa ya pelajaran kita di pagi hari ini. Kalian bisa berimajinasi dengan maksimal apa yang ada di gambaran-gambaran otak kalian diwujudkan dalam bentuk gedung-gedung yang ada. Nah, adakah yang akan menyimpulkan pelajaran kita di hari ini? Siapa? Katakan. Ya, tuh. Kita belajar apa hari ini? Ya, benar. Kita hari ini belajar menulis teks cerpen. Kemudian apa hikmah dari belajar menulis teks cerpen ini? Siapa yang akan menjawabnya? Hikmahnya apa? Kita belajar menulis teks cerpen kali ini. Apa? Kita bisa berimajinasi. Kemudian apa lagi tadi? Belajar membuat cerita atau apa? Hikmahnya? Membuat cerita dari sebuah gambar dan bisa jadi sebuah cerita. Ya, tepat. Tepuk tangan semuanya. Nah, benar ya. Jadi hikmah dari belajar ini nantinya kalian bisa membuat sebuah cerita dan barangkali di masa depan, siapa yang tahu nantinya kalian di masa depan menjadi seorang penulis yang hebat. Siapa yang tidak ingin menjadi seorang yang seperti Habibur Rahman, ingin menjadi seorang Terelie yang bisa menulis sebuah novel bulan, terus apa lagi novelnya Terelie? Bumi, matahari, terus pulang. Nah, barangkali kalian bisa menjadi seorang Adria Hirata, bisa menulis sebuah novel tetralogi apa saja itu? Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, yang ketiga Edensor, dan yang keempat Yama Karpo. Ya, terakhir mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.